Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang materi kimia kelas 11 IPA. Perkenalkan nama saya dulu. Nama saya adalah Emma Handayanti dari SMA Negeri 1 Bojong Soang. Akan membahas tentang materi titrasi asam dan basa. Ini adalah materi kelas 11 IPA semester genap. Materi titrasi asam basa ini merupakan kelanjutan dari materi asam dan basa. Baiklah, pada materi titrasi asam basa akan dibahas tentang titrasi asam basa ini akan membahas tentang kemolaran, pH campuran, serta titrasi asam basa. Ya. Baiklah, kita mulai dengan kemolaran. Kemolaran dalam asam dan basa, besaran yang digunakan adalah kemolaran benda. Ya. Sedangkan kemolaran itu sendiri menyatakan jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutan. Jadi ada sejumlah mol zat terlarut, kemudian dilarutkan dalam suatu larutan air, ya. Dan larutan airnya bersama dengan zat terlarut itu menjadi 1 liter gitu. Jadi kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Sehingga untuk mencari kemolaran atau M besar itu adalah N per V, di mana M itu adalah kemolaran atau molaritas, itu satuannya mol per liter. Sedangkan N adalah jumlah mol zat terlarut atau mol, V adalah volume larutan atau ruangan gas. Kemolaran larutan, jika kadar diketahui maka rumusnya adalah Rho kali K dikali 10 per mm, ya itu. Dimana Rho adalah massa jenis larutan, K adalah persen kadar zat terlarut, dan mm adalah massa molar AR atau mR kilogram. Kemudian rumus pengenceran larutan adalah M1 dikali P1 sama dengan M2 dikali P2. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang pH campuran. Pada pH campuran ini terdapat beberapa campuran, diantaranya di sini konsentrasi H+ campuran dari 2 larutan asam kuat dengan pH berbeda. Ya, akan kita bahas ini ya. Kemudian konsentrasi OH negatif campuran dari 2 larutan basa larutan dengan pH beda. Kemudian pH campuran larutan asam kuat dan basa kuat, serta jika larutan asam dan basa tepat habis bereaksi, maka pH campuran sama dengan 7. Ya. Kemudian jika larutan asam bersisa, maka pH campuran dihitung menggunakan H positif sisa. Jika larutan basa bersisa, maka pH OH campuran dihitung menggunakan OH negatif sisa. Ya. Kita contoh ini ada konsentrasi H+ campuran 2 larutan asam kuat dengan pH berbeda. Rumusnya adalah konsentrasi positif N dikali H positif dibagi pi total. Ya, kita ambil contoh 100 ml HCl pH 4 ditetesi dengan 100 ml HCl pH 3. Tentukan pH campuran. Nah, sekarang NH positif pada HCl adalah 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 5. Ya, sini. Ya, pH-nya. Kemudian NH positif pada HCl2
10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 4 mol. Jadi konsentrasi H positifnya adalah 10 pangkat min 5 ditambah 10 pangkat min 4. Ya, jadi NH positif total dibagi P total. P-nya 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 2. Jadi 5,5 kali 10 pangkat min 4 molar. Untuk pH-nya adalah min log konsentrasi positifnya, sehingga didapatkan 4 min log 5,5. Jadi pH-nya adalah 3,25. Demikian pembahasan untuk hari ini. Dicukup